Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita harus tahu apa tujuan Allah memanggil kita. Karena jikalau kita tidak tahu apa tujuan Allah memanggil kita, maka bisa-bisa seumur hidup kita yang singkat di dalam dunia ini, kita akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa tujuan Allah memanggil kita. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ini satu kepastian. Artinya, Allah yang kudus tidak mungkin memanggil kita untuk melakukan apa yang cemar. Amen. Allah yang kudus tidak mungkin memanggil kita untuk melakukan apa yang kotor, apa yang tidak berkenan di hadapannya. Dari Allah yang kudus, sudah pasti Ia akan memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus, apa yang suci, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang sedap dilihat oleh mata Allah. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 8 berkata, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Nah, kalau kita tidak tahu apa tujuan panggilan Allah, apa tujuan Allah memanggil kita, maka perbuatan kita selama ini telah menunjukkan sebagai orang yang menolak Allah. Karena di sini dikatakan, karena itu siapa yang menolak ini, karena itu siapa yang menolak panggilan Allah untuk melakukan hal yang kudus bukan menolak manusia. Karena yang memanggil Allah, tujuan dari Allah memanggil kita supaya kita melakukan yang kudus. Nah, oleh sebab itu kalau sepanjang hidup kita yang singkat di dalam dunia ini, kita tidak tahu isi dari panggilan Allah, maka kita akan melakukan hal-hal yang cemar, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau kita tahu, kita akan berjuang bersama dengan Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang kudus. Dikatakan, karena itu siapa yang menolak ini, siapa yang menolak panggilan untuk melakukan hal-hal yang kudus, bukan menolak manusia. Men, ini perbedaan. Bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Jadi, kalau hari ini masih dijumpai ada orang Kristen yang melakukan hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mulutnya boleh mengaku dia percaya kepada Yesus, tetapi perbuatannya menunjukkan dia menolak Allah. Dia boleh mengaku dia percaya Yesus, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap. Tetapi kalau perbuatannya itu tidak sesuai dengan apa yang ia katakan, maka ia menolak Allah. Sama saja dengan menolak keselamatan. Jadi orang yang menolak untuk melakukan hal-hal yang kudus, untuk melakukan hal-hal yang suci, itu menolak Allah. Dan orang yang menolak Allah sama saja dengan orang itu menolak keselamatan. Allah tahu bahwa kita nggak bakal mampu hidup kudus, hidup suci di tengah-tengah dunia yang kotor seperti ini. Oleh sebab itu, ketika Ia memanggil kita untuk melakukan hal yang kudus, Ia juga memperlengkapi kita, Dia juga memberikan kita rohnya yang kudus. Jadi tujuan Allah memberikan roh yang kudus kepada kita, supaya kita berikan kemampuan, kita diberikan kesanggupan, diberikan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang kudus, untuk melakukan hal-hal yang mempermuliakan Tuhan. Di dalam
1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Menjadi kudus dalam seluruh hidup. Bukan menjadi kudus hanya sebagian hidup, seperempat hidup. Tetapi seluruh hidup kita itu harus menjadi kudus. Jadi kalau ada yang menolak panggilan untuk melakukan hal-hal yang kudus, dia menolak Allah. Dan orang yang menolak Allah itu sama saja dengan menolak penyelamatan yang dikerjakan Allah melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Supaya kita sanggup untuk hidup kudus, hidup suci tiada bercela, supaya kita sanggup melakukan hal-hal yang kudus di pandangan mata Allah, Allah tidak membiarkan kita sendiri. Tetapi Dia memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang Ia berikan kepada kita, itu adalah potensi ilahi yang olehnya kita dimampukan, kita disanggupkan untuk melakukan hal-hal yang kudus. Catatan Galatia berkata, hiduplah oleh Roh, kemudian berilah dirimu dipimpin oleh Roh, dan berjalan dalam Roh. Orang yang berjalan dalam Roh Kudus pasti hasilnya adalah buah Roh. Orang yang berjalan dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus pasti hidupnya akan menghasilkan buah Roh. Nah, buah Roh itu adalah perbuatan kudus yang kita lakukan untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati.